Arus listrik disimbolkan dengan huruf I. Ya, benar. Dibuka LKS halaman 64 ya. Rumus kuat arus listrik. Rumusnya ada banyak, apa saja? I sama dengan QT. ya, Q per T. Selain itu NE. A per T A. A itu apa? Ya, ada I sama dengan NE per T. Selain itu, yang berkaitan dengan VIR. I sama dengan V per R. ya, V per R. Sekarang saya tanya aliran arusnya. Arah arus listrik dari positif apa negatif? Arah arus listrik dari positif apa dari negatif? Ya, dari positif ke negatif. Ya. Kalau arah elektron dari ya Negatif ke positif. Savana ya? Nah, Ya, sebaliknya. betul, Sebaliknya. Savana. Betul, Sakif. Sebaliknya. Arah elektron dari negatif ke positif. Kalau arah arus dari positif ke negatif. Kemudian alat untuk mengukur kuat arus listrik namanya Amperemeter. pinter, Zalfa. Ampermeter. Ampermeter itu disusun secara seri atau paralel? Apa? Apa, Jihan? Seri. Ampere itu satuannya apa? Ampere, astagfirullah. Kuat arus satuannya apa? Itu ampere, Bang. Pinter, Ampere, Bang. Zalfa. Kuat arus itu satuannya ampere. Alat pengukurnya namanya ampermeter. Rumusnya I sama dengan Q per T. Lanjut halaman 65. Rangkaian listrik ada dua macam, yaitu rangkaian seri dan paralel. Kalau menghitung hambatan total dari rangkaian seri, bagaimana caranya? RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Ya, pinter Zalfa. Tinggal ditambah-tambah R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5 sampai semuanya. Kalau untuk menghitung hambatan total paralel seperti apa? 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah dan boleh seterusnya ada ya. Ya, pinter. Fadli, Zalfa, Sakif. Seper ya, di seper-seper. Kalau seri tinggal ditambah-tambah, kalau paralel diperper. Kemudian halaman 66. Pangeran. Saya minta buka halaman berapa? Riwanto nggak bawa? Kenapa? Enggak apa? Hilang. Nah, kamu nanti belajarnya gimana?
Ya, diperhatikan. Digeser Riwanto, dilihatin. Halaman 66. Ada hukum Kirchhoff. Di mana total I masuk sama dengan total I keluar. Halaman 67. Menghitung GGL ya. I sama dengan E per R besar plus R kecil. Itu untuk apa? Itu rumus utamanya. Kalau rumus untuk seri dan paralelnya, dilihat yang bagian bawah, ada elemen yang disusun seri dan elemen yang disusun paralel. Di sana ada juga untuk menghitung tegangan jepit dan tegangan yang hilang. Jangan lupa ya. Nah, sumber arus listrik terdiri atas dua jenis, yaitu sumber arus searah atau DC dan sumber arus bolak-balik atau AC. Lalu ada elemen primer dan sekunder. Primer itu yang seperti apa? Elemen primer adalah ya, yang tidak dapat diisi ulang. Oke. Contoh yang tidak dapat diisi ulang itu apa? Baterai kering dan elemen volta. Ya, baterai kering itu apa sih? Tahu. Tahu. Ya, baterai kalau kita beli-beli baterai misal buat jam, itu sekali pakai kalau habis dibuang kan, nggak dicas lagi. Kalau baterai yang buat misal mobil remote itu kan bisa dicas, berarti termasuk elemen sekunder. ya, yang bisa diisi ulang namanya sekunder. Kemudian halaman 69. Sumber-sumber energi listrik itu banyak sekali. Ada dari matahari, angin, air, bioenergi, dan lain sebagainya ya. Nanti bisa dilihat di slide apa saja yang lainnya itu. Ada panas bumi. Terus diketuk, dibuka. Udah diketuk berkali-kali. Oke. Halaman 70. Transmisi energi listrik. Nah, anak. Jangan. Kalian dengar suara ketukan enggak? Dengar, Bu. Orang malu-malu dengar? Mukul-mukul. Belum Dengar. Aku nggak tahu itu. Keras Untuk banget apa gimana? enggak? Keras banget, Bu. Masa? Kayak Enggak ya, enggak ganggu ya. Jangan tahu orang. Nah, transmisi energi listrik. Sumbernya dari mana? Dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu nilainya masih terbilang kecil ya, masih ribuan volt. Sebelum melakukan perjalanan panjang harus dinaikkan terlebih dahulu tegangannya menggunakan
Menaikkan Trafo. ketegangan. Trafo apa? Jenis apa? Ekstra tinggi. Iya. Step Trafo up. ekstra tinggi. Step up. Pinter. Nah, untuk melakukan perjalanan panjang ratusan kilometer itu dinaikkan dulu menggunakan trafo step up. Setelah sampai ke pemukiman penduduk, maka tegangannya harus diturunkan menggunakan Step down. Step Step down. down atau langsung ke pabrik. ya step up langsung ke pabrik. Ya step up-nya berapa dulu? Ya. Ada yang masih ratusan kilovolt langsung ke pabrik bisa. Ada yang perlu puluhan kilovolt dulu baru dimasukkan pabrik. Tergantung pabriknya itu yang besar banget apa pabrik yang kecil-kecilan. Nah, untuk sampai ke rumah maka harus diturunkan lagi sampai 220 volt. Maka rumah-rumah kita yang tidak dipakai untuk industri rumahan itu biasanya mendapat sebesar 220 volt. Enggak apa-apa. Apa? Enggak tahu. Kemudian penggunaan dan penghematan energi listrik. Untuk penggunaan ada beberapa alat yang menggunakan energi listrik. Banyak sekali alat yang menggunakan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian upaya penghematan listrik kalian bisa baca dan pencegahan bahaya penggunaan energi listrik juga bisa kalian baca. Oke, kita lanjut ya. Lanjut pembahasan uji kompetensi. Halaman 73. Kemarin sudah sampai nomor 15 ya. Sekarang kita lanjut nomor 16. Perhatikan penunjuk jarum ampermeter serta batas ukur maksimum yang digunakan seperti tampak pada gambar berikut. Nilai kuat arus yang sedang diukur sebesar 4. berapa? 4. 4. Nilai kuat arus 4. Ayo jangan lupa ya. Jarum yang ditunjuk per batas maksimal dikalikan nggak kelihatan ya. Savana minta tolong. Diarahin kameranya ke papan tulis. Masih ingat rumus untuk membaca skala alat ukur? Ya dibuka catatannya. Apa yang sudah nemu? Saya lupa. Pembacaan alat ukur?
Ayo yang masih ingat. Nilai kuat arusnya adalah skala atau jarum ditunjuk, skala ditunjuk per skala maksimum dikalikan batas ukur. Jarumnya menunjuk angka berapa? 4. 4. Nah, maksimalnya dari garis yang ada 4-nya itu berapa? Nilai maksimal? 5. Batas ukurnya? 1. Berarti nilainya 4/5. 0,8 ampere. Nomor 17. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Berdasarkan gambar di atas, besar hambatan penggantinya adalah, ini rangkaian seri atau paralel? Seri atau paralel? Ada yang bilang paralel. Ini rangkaiannya seri dan paralel. Kalau ada 2 jenis rangkaian, seri dan paralel, maka yang harus dihitung terlebih dahulu adalah Paralel. ya, paralel. Maka kita menghitung terlebih dahulu yang ini. Yang paralelnya ini dihitung terlebih dahulu. Oke, kita hitung. R1 berapa? 1/Rp. Tak taruh sini ya. 1/Rp sama dengan 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. Nilai R1 20. Nilai R2 berapa, Raya? Berapa, Raya? Kamu tinggal lihat soalmu. 30. Ayo, nomor berapa? Udah tak tulis di sini, nomor berapanya udah tak tulis loh. Bingung. Berapa, Savana? R2? 30. R3? 60. Menghitung seperti ini, maka disamakan penyebutnya. Bagian bawah jadi 60. 60 bagi 20 kali 1. 60 bagi 20, 3. 3 kali 1, 3. Plus 60 bagi 30, 2. kali 1. 2. Plus 60 bagi 60, kali 1. 1. 1. Sama dengan 6/60. Ini 1/Rp. Kalau menghitung Rp, berarti dibalik. 60/6 sama dengan 1. 10/1. 10. 10. 10 ohm. Sudah ketemu Rp, baru ngitung yang ini ya. Ini nilainya 10. Kemudian dia nyambung seri. Berarti cara menghitungnya gimana? RS. Rp plus R4 ya. 10 plus berapa, Raya? R4-nya?
10 sama dengan 20 ohm. Dicatat. Oke, nomor 18. Tembaga merupakan penghantar listrik yang baik karena apa? Hambatan jenisnya dipengaruhi oleh suhu. Bu, hambatan jenisnya kecil. Ya. Kalau hambatan jenis dipengaruhi oleh suhu itu ya ada yang lebih tepat lagi. Ini kan tembaga merupakan penghantar listrik yang baik karena berarti kita harus menyebutkan keunggulannya. Keunggulan tembaga itu apa? Keunggulannya adalah hambatan jenisnya kecil. Pangeran, lokasinya berdua ya. Berdua sama Riwanto. LKS-nya. Raya kalau nggak mau pakai LKS kasih Riwanto. 19. Berikut termasuk bahan konduktor kecuali konduktor itu apa? Penghantar. Listrik. Ya, penghantar listrik yang baik ya. Berarti kalau kecuali adalah isolator. Yang tidak menghantarkan listrik atau istilahnya isolator. Yang mana? B. Ya, B. Keramik, kaca, dan ebonit. D. 20. Perhatikan gambar di bawah ini. Besar kuat arus I2 adalah berapa? Berapa? Nomor 20? I masuk. Sama dengan jumlah I keluar. Nah, di sana ada gambar. Ini panahnya ke sini. Berarti persimpangan jalannya yang mana? Persimpangannya di sini ya. Nah, lihat. Panah yang masuk itu yang mana? Yang masuk ke sini. Yang masuk cuman ini. Yang keluar dari sini ada 3. 1, 2, 3. Berarti nilai ini nilainya 24. Maka yang keluar nilainya harus 24. Kalau di sini sudah ada 12, di bawah ada 6, berarti di tengah-tengahnya ada berapa? 6. 6. Ya. Ada 6. Jadi dihitung, ini hukum Kirchhoff itu gampang banget ya. Pokoknya dihitung harus bernilai sama. Sama dengan yang masuk atau yang keluar. Sama dengan yang besar nilainya. 1. Nah.
Nomor 21. Nomor 21 ini juga Kirchhoff. Jika I28 ini 8, I3 10, I4 11, maka besar kuat arus I1. Nah, dilihat I1 itu masuk apa keluar? Persimpangannya di sini. I1 ini arahnya masuk apa keluar? Masuk. 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 Berarti temennya I1 itu apa? I2. Ya, I2. I1 dan I2 harus sama dengan I3 dan I4 ya nilainya. I1-nya belum diketahui. I2-nya berapa? 8. 8. I3? 10. 10. I4? 11. 11. I1 plus 8 harus sama dengan 21. Nah, sini ya. I1 sama dengan 13. Ya, min 8. Betul. 13 ya? Ya. Ya, 13 ampere. Oke. Hukum Kirchhoff dalam nomor 2021 ada yang belum paham? Siapa nah, geser dikit bisa nggak? Digeser sedikit. Oh. Ya, kebanyakan. Sip, udah. Ya. Nomor 22. Berikut komponen elemen primer kecuali D. apa? D. C. H2SO4. H2SO4 itu asam sulfat yang biasa terdapat di aki. Aki itu bisa diulang-ulang ya, diisi ulang gitu ya. Maka dia termasuk sekunder. Nomor 23. 5 buah hambatan disusun secara paralel dan besarnya masing-masing R. Besarnya hambatan pengganti adalah gimana caranya nomor 23? 1/1. 25. Menghitung RP ya. Seper RP dulu. Apa? Ayo, 22 apa? R-nya ada 5 ya. 1/R plus 1/R plus 1/R plus 1/R plus 1/R. Nah, 1/RP sama dengan
bawahnya disamakan. Penyebutnya samakan R. R bagi R 1 kali 1, 1. Plus R bagi R kali 1, 1. Sampai 5 kali ya, nilainya sama. 1/RP sama dengan 5/R. RP dibalik sama dengan R/5. R/5. Jawabannya D. Dicatat di LKS-nya langsung ya. (24) Beda potensial dalam rangkaian listrik 28 volt. Kuat arus yang mengalir 7 ampere. Besarnya hambatan listrik adalah, pakai rumus apa? Nomor 24 ya. Loh, ini kok 25? Maaf ya, salah. 23. Kalian kalau tahu gurunya salah langsung diingatkan ya. Nomor 24. Ada V, ada I, suruh nyari R. Berarti rumusnya pakai rumus V sama dengan I kali R. R sama dengan V dibagi I. Pinter. V-nya tadi berapa? 28. 28/7. 4. Ya, 4 ohm. B. Nomor 25. Perhatikan gambar halaman nomor 25. Nomor 1 adalah nomor 1 itu apa? Tutup kuningan. Ya, tutup kuningan. Satu tutup kuningan yang bermuatan atau kutub positif ya. Nomor 2 apa? Batang karbon. Batang karbon. Mangan dioksida. Ayo, batang karbon atau mangan dioksida? Mangan dioksida. Mangan. Oke. Karbon itu yang batang di tengah ya. Kalau di luarnya itu namanya mangan dioksida. Nomor 3 apa? Amonium klorida. Amonium klorida. Ya. Ada pendapat lain nomor 3? Nomor 4 apa? Kutub negatif. Kutub negatif itu bawahnya karbon. Ya, kutub negatif atau pembungkus yang terbuat dari seng. Nomor 2, mangan dioksida. 3, amonium klorida.
Ada juga yang jawab nomor 3 itu seng pelapis. Tadi nomor 2 ada yang jawab karbon juga. Ya udah yang jawab A atau B dibenarkan. Tapi nanti kalau di pas keluar jawab D. Lanjut yang B. Ayo Mas. Yang B. Sumber energi terbesar dan paling besar ketersediaannya adalah mana Naswa suaramu? Enggak di-on kan, enggak dengar. Ayo Nida. Kalian yang tahu langsung jawab ya. Saya tahu kalian banyak yang tahu. Karena benar banyak kalian yang benar. Matahari, Bu. Betul. Matahari. Nida, Nayaka. Matahari. Betul sekali, Zalfa. Ayo, Mas. Ngobrol aja di sini. Matahari. Nomor 2. Energi air sering disebut juga Energi gerak. apa, Fadli? Energi apa ya? Energi apa? Hydro power. Hydropower, Pak. Kalau nggak salah. Ya, Sakif. 3. Alat uji kedokteran yang digunakan untuk menilai kerja otak disebut EEG. EEG. Kepanjangan dari apa, Rizal? CEG. Elektroencephalogram. Pinter, Naswa Zalfa. Elektrosepalogram. 4. Pengendap elektrostatis berfungsi untuk membersihkan gas buang yang keluar melalui cerobong asap agar tidak mengandung Partikel kotor. ya partikel kotor yang dapat mencemari udara. Jadi pabrik-pabrik yang ada cerobong asapnya, pabrik yang bertanggung jawab itu akan memasang pengendap elektrostatis sehingga tidak mencemari udara di sekitar pabrik itu. 5. Sumber arus searah disebut DC. 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 DC atau DC, Pak. 6. Sebutan bagi sumber arus listrik yang dapat diisi ulang ketika energinya habis adalah elemen Sekunder. sekunder. Dicatat. Udah dijawab belum? Ayo, yang mana? Yang mana? Raya. Udah mandi belum, Raya? Belum. Belum. Udah mandi itu harusnya fresh. Masih ngantuk aja. Dari mana? Oli. 7. Pada rangkaian seri, kuat arusnya bernilai sama, tetapi Apa terus yang bedanya apa? tegangan. Karetnya apa yang berbeda? 8. Arah aliran elektron dari Rendah ke tinggi. Positif. rendah ke tinggi atau negatif ke positif. 9. Dalam rangkaian listrik, lempeng besi berfungsi sebagai
berfungsi sebagai Ayo lihat jawabanmu, Sakif. Apa? Yang benar siapa? Benar tadi. Kutub positif. Kamu pindah apa? Sepuluh. Adanya beda potensial yang mendorong yang bergerak itu apa namanya? Yang bisa pindah-pindah. Arus. Elektron. Adanya beda potensial yang mendorong elektron-elektron untuk bergerak hingga memicu aliran listrik. Jadi sebelum arus itu elektronnya dulu yang gerak ya. Elektron-elektron bergerak hingga memicu arus listrik dalam rangkaian. Oke. Yang C sudah dibahas semua ya, yang C ya. Ada yang dibahas langsung saat pelajaran, ada yang dijadikan tugas. Sudah ya? Ada yang mau ditanyakan yang C? Tak kasih jawabannya aja. Caranya kayaknya sudah pernah ya? Ada yang sudah dirat-rat bukunya? Nomor 1. Apa yang terjadi jika dirangkai secara seri? Kalau dimatikan 1, maka juga akan mati semua. Kalau dihidupkan 1, maka hidup semua. Itu seri. Nomor 2. Nilainya 5 ampere. Nomor 3. 31 ohm. 4. Apa nah? 0,6 ampere. 7. Salah. 5. 180 kilojoule. Sambil dikoreksi jawabannya kalian. 6. Yang A 1,33 ampere. B 11,305 volt. 7. I3 sama dengan 5 ampere. 8. 12 ohm. Nomor 9. Gampang ya. Sudah kalian jawab benar. Nomor 10 juga sudah kalian jawab. Jawabannya benar. Kamu sibuk banget sih, Raya. Kamu kalau tahu kalau besoknya sekolah, jangan mainnya kemalaman. Nah iya, poli sampai jam 1. Oke, halaman 76, remedi. 1. Sudah pada dijawab?
Langsung disaut ya, jawabannya apa ya? Energi yang diperoleh dari biomasa disebut bioenergi. pinter. Bioenergi. 2. Ayo dicatat jawabannya. Bolpenmu mana, Raya? Nah, dipegang buat nulis. Pangeran nulis apa? Nulis apa kamu? Arus listrik sebelum dialirkan ke rumah penduduk, tegangannya dinaikkan terlebih dahulu dengan menggunakan Trafo step up. pinter, betul semua. Trafo step up. 3. Sumber arus listrik bolak-balik disebut AC. pinter. AC. Ya. AC. 4. Sebutan bagi sumber arus listrik yang tidak dapat diisi ulang ketika energinya habis disebut elemen Premier. Primer. Benar. Primer. ya primer. Udah kangen bioskop ya. 5. Menurut hukum Kirchhoff, besar arus listrik yang masuk percabangan, maka keluar arusnya Titik cabang. ya keluar dari titik cabang. Nilainya sama. 6. Pada rangkaian paralel, tegangan listrik bernilai sama, tetapi Kuat arusnya berbeda. ya, Gampang ditutup. ya. Besar kuat arus. 7. Arus listrik mengalir dari Positif ke negatif. ya. Arus listrik itu dari positif ke negatif atau potensial tinggi ke potensial rendah. 8. Aliran arus listrik bersumber dari pembangkit listrik. Ya Allah, Raya. Nyalin. Didikte kok nyalin. 9. Dalam rangkaian listrik, lempeng seng berfungsi sebagai Kutub negatif. ya kutub negatif. 10. Hambatan listrik mempunyai satuan Ohm. ya Oh, ohm. Ohm. 3 AC 4 primer. Primer. Oke. Untuk listrik dinamis ada yang mau ditanyakan? Nanti saya share untuk materi yang kemarin ya. Jadi dari slide-slide yang kemarin itu nanti saya kasih linknya dan saya kasih filenya. Silahkan di-download, dipelajari, dilengkapi buku catatannya biar nggak lupa. Salah satu cara biar bisa diingat lama adalah dicatat. Bukan hanya dibaca, dicatat. Nanti saya kasih silahkan di-download, lalu di-print, lebih bagus. Atau kalau enggak disalin.
Nah, untuk pasnya, materinya yang fisika adalah listrik statis dan dinamis yang ada di LKS saja. Jadi kemagnetan itu tidak termasuk. Fisika mempelajari dua itu, statis dan dinamis. Kemagnetan tidak. Ada yang mau ditanyakan? Hari ini tidak ada tugas. Yes, tugasmu kemarin apa udah lengkap? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutnya pelajaran prakarya ya. Disiapkan LKS, kemarin kan ada tugas, kita mau bahas ya. Sudah disiapkan prakaryanya? LKS kemarin uji kompetensi halaman 57. Silahkan kalian buka. Kita bahas bersama. Sudah? Sudah siap dibahas? Sudah. Oke, yang namanya saya tunjuk langsung ya, dibaca kemudian dijawab. Hari ini tadi juga masih banyak yang ngumpulin ya. Nomor 1 dulu. Fadli. Ya. Oke, nomor 1 Fadli. Tepung ikan dan tepung tulang ikan pada umumnya digunakan sebagai pakan ternak. Pakan ternak. C ya? Ya, betul. Nomor 1 jawabannya C, pakan ternak. Nomor 2, Alfiani 9B coba. Bentar. Ya. Dibaca dulu. Halaman berapa ya, Bu? Aduh. 57. Oh, nggih. Nomor 2. Nomor 2. Indikator nilai aktivitas air disimbolkan dengan AW.
A. Salah ya, Bu? Singkatannya apa, B? A, B, apa ya? Ya, jawabannya AW ya. Water activity. Nah, itu, Bu. Ampun, Bu. Nomor 3. Uma. Uma Farida, 9A. Di-on-kan dulu mic-nya. Iya, nomor 3. Ciri khas dari daging sapi adalah berwarna merah. Iya, daging sapi itu berwarna merah ya. Daging dibedakan menjadi 2. Yang pertama daging putih dan daging merah. Hidupin ya cuman itu tak. Firman. Nomor 4, Firman. Kambing merupakan jenis hewan peternakan B sedang. Iya, sedang B ya. Hasibah, coba dihidupkan mikrofonmu Hasibah. Bisa kedengaran nggak Hasibah? Ya, Bu. Oke. Lima. Oh ya. Zat dalam tubuh hewan sebagai metabolisme tubuh adalah B. Selenium. Ya, selenium. Se. Coba Zalfa. Zalfa Naila dan A. Dihidupkan dulu mikrofonnya Zalfa. Itu belum kamu hidupkan. Iya, Bu. Oke. 6. Berikut kerajinan yang dihasilkan dari kulit hewan kecuali C. Ikan teri. Nomor 6. Ini saya kasih bonus saja ya. Kalian lingkari. Itu soal dan jawabannya agak kurang bisa saya terima ya. Kerajinan yang dihasilkan dari kulit hewan. Bukan kulit hewan yang dijadikan untuk kerajinan ya. Jadi nomor 6 bonus ya. Makasih Yafa ya. Selanjutnya Gulam. Ya, Bu. Nomor 7 Gulam. Keunggulan utama protein ikan dibanding produk lainnya terletak pada kelengkapan komposisi C. Asam amino. Iya, asam amino. Asam amino. 8. Lindu coba. Lindu. Saya melihatmu berkabut itu. Videomu ketutupan apa? Kertas. Nah. Kamu enggak pakai seragam toh? Pakai dulu. Dibaca. Nomor 8. Berikut kelebihan dari produk filet ikan kecuali D. Ya. Kecuali yang D. Dibaca Nolindu. Proses pembuatan cukup sulit ya. Selanjutnya nomor 9. Kamu ketawa terus, Lindu.
Bentar. Ini saya stop dulu Bun artinya. Oke, maaf ya. Selanjutnya nomor 9 Fidela. Fidela Safa. Ya, Bu. Oke, kamu baca nomor 9. Daging berwarna putih biasanya berasal dari B. Unggas. Iya, unggas. Contohnya apa? Contoh unggas apa, Fidela? Ayam. Oke, iya. Selanjutnya nomor 10. Dian. Dian Yulfida. 10. Ikan sangat direkomendasikan oleh banyak pakar kesehatan sebagai makanan dengan manfaat kesehatan yang kompleks. Kompleks boleh, marginal boleh. Marginal boleh. 11. Husain 9D. Husain. Coba dihidupkan. Oke. Produksi energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk beraktivitas sehari-hari membutuhkan protein. Iya, protein. Protein ya. A. Selanjutnya Fatihah coba. Pengembangan daging segar menjadi produk olahan pangan setengah jadi adalah A. Dendeng, kornet. Iya, nomor 12 A ya. Dendeng, kornet, dan bakso. 13. Sakif mau jawab nggak? Sakif mau jawab nggak? Nomor 13. Suatu partikel padat dalam wujud butiran kasar dan halus adalah glukosa. Oke. Iya, nomor 13. Ini juga saya kasih bonus ya. Karena soalnya tidak terlalu spesifik ya. Bonus ya, lingkari aja. Makasih Sakif ya. 14. Lexa, kamu ada nggak Lexa? Kamu ada namanya, tapi nggak ada videonya. Lexa ada nggak Lexa ini? Pacaran apa? Ya udah Naswa. Apa, Bu? Nomor 14. B. Sederhana. Dibaca dulu soalnya. Kegiatan pengolahan ikan dan daging menjadi bahan pangan setengah jadi sudah dilakukan sejak zaman dahulu dengan cara yang B. Sederhana. Sederhana B. Oke, makasih Naswa. Selanjutnya nomor 15. Nabila Rika. Nabila Rika. Penyajian tradisional yang umum digunakan adalah daun. Iya, nomor 15 daun ya.
16. Rizal 9A siapa ya? Rizal Bahari. Bahari apa Rizal Putra? 16 Bu. Kamu Bahari apa Putra? Saya cuma lihat rambutmu itu loh. Oke. 16. Rizal itu masih kemit. Kamu klik dulu. Nah, oke. Produk olahan hasil perikanan setengah jadi berupa hancuran daging ikan beku yang telah mengalami proses pelumeran atau leaching dan pengepresan adalah A. Surimi. Apa surimi? Ya Bu. Oke. Jawabannya yang file ya. Atau surimi juga boleh. Surimi boleh. Surimi atau file boleh. Nomor 17. Alma. 17 Alma. Manfaat ikan bisa didapatkan jika mengonsumsi secara rutin karena lemak yang terdapat dalam ikan adalah lemak B. Apa? Kamu baca, biar saya nggak bingung. Lemak. Tak jenuh. Tak jenuh ya. Oke. Lanjutnya nomor 18 ya. Nafi Anas 9B. Ya Bu. Bahan makanan pada dasarnya ada yaitu membuat bahan makanan yang jadi matang. Menjadi matang. Pengolahan makanan pada dasarnya adalah sama, yaitu iya. A ya, plus 18 A. 19. Bintar tadi belum ya? Nomor 19 Bintar. Iya Bu. Suatu karena yang terdapat pada daging ayam yang dapat digunakan untuk membangun otot tubuh adalah D. Asam amino. Vitamin B ya. Vitamin B. Yang B, iya vitamin B. $20 Belinda coba. Terus nggak kelihatan wajahmu Belinda. Dihidupkan dulu Belinda. Mikrofonmu. Oke. Teknik pengolahan makanan panas basah sering disebut istilah basah, panas, basah. dry heat cooking. Dry heat cooking itu panas kering. Kalau panas basah yang mana? Moist heat. Iya, C ya, moist heat ya. Oke, makasih Nasma. Lanjutnya 21 Anggun coba. Mereka bersahabat sejak zaman. Dalam pengolahan makanan, jadi teknik yang digunakan untuk menggoreng tanpa minyak disebut B. Sangrai. Oke, ya. Menggoreng tanpa minyak sangrai ya. 22. Dua sekarang ya. 22. Lexa ada nggak?
Belum ada lagi, Leksa. Mas Siva, coba. Berikut yang termasuk sebagai mineral dalam tubuh ikan adalah C. Kalsium. Mineral, iya. Kalsium C. 23. Coba. Sofia Karin, ada nggak Sofia? Oke, Ada, silakan. Bu. Oke. Berikut gizi pada ikan yang sangat berguna bagi manusia kecuali D. Amonia. Iya. Amonia itu ada yang tahu apa itu amonia? Ziden 24. Ya. Teknik pengawetan bahan baku perikanan berupa udang biasanya selama pengolahan memerlukan suhu A. minus 1 derajat Celcius. Nah, sebentar. Ini saya jelaskan dulu soalnya ya. Teknik pengawetan bahan baku perikanan berupa udang biasanya selama pengolahan memerlukan suhu. Kalau selama pengolahan, suhu yang diperlukan udang itu berapa derajat Celcius? 50. 1 sampai 50. Iya, 1 sampai 50 ya. Jawabannya yang D, 50 derajat Celcius. Kan itu ada tulisannya ya, selama pengolahan memerlukan suhu. Nah, ini soalnya menipu ini. Kalau bahan baku pengawetan itu minus 18 derajat ya. Pembekuan itu minus 18. Kalau minus 1 itu refrigerasi. Kemarin sudah saya jelaskan kayaknya ya, kelas 9 pengawetan udah kan ya? 20 sekarang. Risma ada nggak? Tumben kamu nggak ada videonya, Risma? Ada, Bu. Oh, gangguan ini kayaknya kamu ini. Dicoba dulu. 25. Jenis pangan yang belum mengalami pengolahan disebut segar. Apa? Belum mengalami pengolahan? A. Segar. Iya. A. Segar. Iya, A. Segar. Selanjutnya Alifah, coba 9A. Tadi udah belum Alifah? 26. Negara mana? Salah satu negaranya? Hah? Australia ya? Salah satu impornya dari negara Australia. 27. Coba. Dian tadi sudah belum? Dian Yulfil ya? Sudah, Bu. Sudah. Sofia? Sudah ya? Sudah. Yulfikar sudah tadi? Belum, Bu. Oke, Yulfikar. Ikan merupakan jenis makanan sehat yang rendah lemak jenuh, tinggi protein, dan merupakan sumber penting asam lemak. C. Omega 3. Ikan merupakan jenis makanan sehat yang rendah lemak jenuh, tinggi protein, dan merupakan sumber penting asam lemak omega 3.
Selanjutnya Jalfa, tadi sudah belum Jalfa? Sudah, Bu. Jalfa sudah. Oke. Citra? Citra? Iya, Bu. Oke. 28 ya? Zat yang dapat membantu meningkatkan kesehatan secara keseluruhan serta berpengaruh pada peningkatan dan perkembangan jaringan tubuh adalah A. Protein. Protein. Oke, iya. Protein ya. Selanjutnya Arfa. Ada nggak Arfa? Hidupkan dulu mikrofonmu, Alfa. Iya. Oke. 29. Teknik pengeringan yang paling sederhana adalah dengan panas matahari, Bu. Iya, panas matahari. Selanjutnya yang terakhir. Zasti ya, sudah belum Zasti ya? Ya, Bu. Oke, 30 Zasti ya. Pengolahan ikan dan daging dapat dilakukan dengan 3 metode utama, yaitu pengawetан secara fisik, biologi, dan kimia. Iya, 30 fisik, biologi, dan kimia. Oke, kita udah bahas ya yang pilihan ganda. Minggu depan kalian sudah PAS ya, sudah tanggal 30 ya. Jadi nggak usah saya kasih PR, tapi kalian pelajari yang B sampai C ya. Siapa tahu nanti soalnya saya ambilkan dari situ. Materinya nanti yang kalian pelajari mulai dari halaman 47, cuman bab 4 saja ya. Pengolahan ikan, macam-macam ikan, masih ingat ya? Ada ikan laut, ada ikan tawar. Kemudian kandungan dalam ikan apa saja. Pengertian makanan siap saji dan pengolahan setengah jadi. Kemudian daging dibedakan menjadi 2. Ada daging putih, ada daging warna merah. Kalau putih itu apa, merah itu apa ya. Telur, susu. Kemudian halaman 48, manfaat ikan, udang, dan lain-lain ya. Kemudian metode pengolahan, ada 2. Panas basah dan panas kering. Kalian harus tahu nama Indonesia, nama Inggrisnya, contohnya. Ya. Nah, yang belum sempat saya jelaskan itu halaman 51 kalian buka. 51 dan 52 lihat ya. Itu ada pengolahan udang. Halaman 52 ya. Nah, pengolahan ikan halaman 51. Itu juga akan saya ambilkan dari situ ya, pengolahan ikan dan pengolahan udang. Penyajian dan pengemasan, kemudian ini pengolahan bahan setengah jadi, ada ikan, ada daging. Pengertiannya apa? Kemudian metode pengolahan kemarin sudah saya jelaskan ya. Ada fisik, biologis, dan kimia. Kalau fisik itu apa, biologis apa, kimia apa. Penyajian kemasan sampai halaman 56. Ada pertanyaan untuk materi? Kalian pelajari tadi yang sudah saya sebutkan ya. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, kalian akhiri dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh istirahat 15 menit dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Krungu ora kowe? Oh. Gila. Ya. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya. Dalam keadaan sehat semuanya. Sehat kabeh? Sehat semua? Sehat. Ya. Ya, sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya? Belum? Keluarkan LKS-nya, coba. LKS Quran Hadis, bukan Akidah Akhlak. LKS Quran Hadis, bukan Akidah Akhlak. Paham? Ya? Mana kamu LKS-nya? Dikeluarkan, tahu nggak dikeluarkan itu bagaimana? Yamu? Sudah semua. Nah, ngono loh. Kan penak dong ngono gitu. Yang di sana sudah semuanya siap? Siap? Ya. Untuk menghadapi apa itu nanti PTS apa itu? PAS, PAS, penilaian akhir semester. PAS. Ya. Itu kemarin yang sudah saya jelaskan, nanti materi untuk PAS itu diantaranya masalah tajwid, itu diantaranya masalah mat silah tawilah, mat silah qasiroh, terus masalah mat farqi, cabang daripada mat itu semuanya tadi ya. Terus masalah bab mat semuanya itu, bab masalah mat, bab masalah mat semuanya ya. Itu semuanya nanti kamu pelajari bab mat ya. Kamu pelajari, kemudian yang lainnya diantaranya yaitu masalah menjaga kelestarian alam, ya, sama 10% masalah surat Al-Qari'ah sama surat Al-Jaljalah. Bab apa itu? Itu bab apa? Al-Qari'ah sama Al-Jaljalah itu bab apa? Masih ingat enggak? Lali pisan. Al-Qari'ah itu membahas masalah apa? Sing banter.
Gulam, masalah apa Gulam? Mana Pak? Membahas masalah apa? Masalah apa? Hari kiamat. Mas Gulam. Oh, hari kiamat. Ya. Itu juga dipelajari ya. Itu sama masalah mat tadi juga masalah menjaga kelestarian alam. Itu yang paling banyak itu menjaga kelestarian alam. Kemarin babakan masalah hadis-hadisnya sudah saya sampaikan dan kalian sudah saya suruh untuk menghafalkan. Ya toh? Nanti praktek majunya menghafalkan sama artinya setelah masuk atau setelah tatap muka. Paham? Tapi itu nanti juga keluar dalam pas masalah hadis-hadis itu nanti. Jadi kenapa saya kemarin menyuruh kalian untuk menulis per kata? Masalahnya nanti dalam soal itu tidak semuanya saya tulis utuh, tidak. Tapi saya tulis per kata. Lafal tersebut artinya apa? Jadi kalau kamu sudah bisa hafal hadisnya sama artinya, apalagi sama perkata, artinya perkata juga sudah bisa. Maka apabila ada pertanyaan seperti itu, kalian tidak kebingungan untuk menjawabnya. Ya. Jadi sudah hafal, arti perkataannya juga sudah hafal, arti secara menyeluruh juga sudah hafal. Ya. Makanya kemarin saya nulis itu tugas-tugasnya diantaranya seperti itu. Ya, untuk melengkapi semuanya, tolong kalian buka. Coba kalian buka halaman piroyo 50. Coba kalian buka halaman 50. Ya. Sudah semuanya. Sudah. Fadli Fatur Rahman sudah. Sudah siap semuanya? Siap Pak. Siap Pak. Nah, harus siap. Yo pisan-pisan sinaune yo nganggo serius ngono lho. Ya. Kamu pangling sama saya. Sing dipanglingi apa nih? Masih sama seperti yang dulu. Ya, kowe aja padha aku aja padha wae. Harus ada peningkatan dalam hal kebaikan, dalam hal kebaikan, dalam hal kepercayaan diri. Kamu itu perlu ditumbuhkan percaya dirimu. Ya. Jadi kalau seseorang itu percaya dirinya tumbuh, maka dia tidak akan mengharapkan orang lain. Untuk apa? Mengatasi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Itu kalau percaya dirinya ditumbuhkan. Tapi kalau sudah tidak punya percaya diri ya enaknya menggantung tok. Ya enggak? Jadi yang perlu kamu tingkatkan yang pertama percaya diri bahwa kamu itu bisa. Bisa untuk apa? Menghadapi segala permasalahan. Khususnya masalah sekolahan, masalah menuntut ilmu. Kalau kamu sudah yakin bisa, kalau kamu sudah yakin mampu, Pak insya Allah, maka apa yang kamu inginkan akan tercapai. Karena itu juga merupakan suatu doa. Tapi kalau kalian menyepelek, ya hasilnya enggak ada apa-apanya. Ya apa? Dengar enggak? Di. Oh, malah ning ngono. Kurang mau. Apa? Hari kiamat. Wah, kupingmu sik loro padha lho jane lho. Sudah dibuka halaman 50. Ya, sudah semuanya? Kita bahas bareng-bareng. Ya. Yang pertama. Yuk. Mbak Aulia Tifa Nafila, Mbak Aulia. Mana Mbak Aulia? Ya, Pak. Ya, ayo nomor 1, Mbak. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, yang bertugas
Masa uang bertugas. Yang bertugas. D, Halo. makan D. Apa? D. 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 Oh, C. Memelihara. Ya, jadi sebagai khalifah di muka bumi yang bertugas untuk memelihara. Kenapa yang memelihara itu manusia? Karena dengan memelihara alam semesta, maka kelangsungan hidup manusia akan dapat berlangsung. Tapi kalau tidak memelihara, mendiamkan saja, maka kelangsungan hidup manusia tidak akan bisa berlangsung dengan baik. Ya, karena manusia pada dasarnya semua kebutuhannya itu adalah pada alam semesta. Ya, paham? Ya, nomor 2. Nomor 2 Alfiani Asma. Alfiani. Bentar, Pak. Oh, entar ini Andira. Ayo, sudah dibuka belum? Ini kalau kelas itu nggak ada ya? Ya, gimana tuh? Kalau lagi gula LKS itu toh. Aduh. Ora apa-apa kayak aduh piye. Yang mana, Pak? Alah. Lagi kamu kemana tadi? Lah, tadi lagi bentar, Pak. Makan. Ah, iya. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ayo Mbak Alfiani. Baru nyari, Pak, bentar. 50. Wah, Nah, oke. ya waktu dunia itu mundur ya. Bentar. Nomor 2 ya, Pak? Ya, sakarepmu. Melakukan kerusakan di muka bumi termasuk ciri-ciri C, sirik. Ya. Kok barangnya apa tuh? Sirik itu apa? Sirik, Pengertian sirik apa? Pengertian sirik apa? C, sirik. Lah ya pengertian sirik itu apa? Apa? Pengertian sirik itu apa? Bentar, ada yang ngebel, Pak. Bentar. Ya Allah, HP-nya dimatikan. Kamu belajar kok malah ngurusi ngebel. Mbak Alfiani, dengar nggak? HP-nya dimatikan. Nanti kalau tidak bisa konsekuen, ini mempengaruhi masalah nilai. Karena nilai Quran Hadis bukan hanya dari hasil ujian kamu saja, tapi dari sikap kamu terhadap guru, terhadap teman-teman itu juga dinilai. Kalau walaupun nilai kamu hasil ujiannya bagus, tapi sikap kamu sama guru sama teman nggak baik, nggak taat sama guru, diperintah menjalankan tugas, tidak menjalankan perintahnya, nggak ngerjakan, nah itu juga mempengaruhi nilai. Ngerjakan dengan sobekan yang paling kecil, paling 5 cm, kertasnya 5 cm, garap jawaban, nah itu juga pengaruh nilai itu. Itu menunjukkan sikap kamu. Jadi kalau kamu menjawab pakai kertas 5 cm saja cukup, jawabannya dikit kok, nah itu juga sikap kamu itu, ya demikian itu. Ya, ayo Mbak Alfiani. Kamu jawabannya sirik itu pengertiannya apa? Nggih. Kok iso jawab sirik itu loh? Pengertiannya apa sirik? Nggak tahu. Nggak tahu. Siapa yang tahu? Munafik. Loh, tatanya sirik kok barengan Nggak munafik. jadi ya, Pak, nggak jadi. Yang benar yang mana? Munafik aja, Pak. Ya, munafik. Nah, sip. Ya. Kasih. Nomor 3. Nomor 3 Mbak Afifah. Ayo Mbak Afifah nomor 3. Kamu kemana? Afifah Nur Hidayah. Oh, nggak habis sih roti ini. Afifah.
Action sik dadakan. Nomor 3 cepet gitu loh. Tadi suruh siapkan bukunya, sudah siap semua. Waktu dunia itu mundur. Yang maju itu waktu akhirat. Ayo, ojo ngasek kunduran. Tidak bisa. Ya Mas Bintar. Ada nggak Mas Bintar? On. Iya. Mas Bintar. Ya, ayo nomor 3 Mas Bintar. Dampak akhir dari sikap menjaga kelestarian alam ialah kelangsungan hidup jamati dan hewani. Dampak akhir dari sikap menjaga kelestarian alam ialah untuk kelangsungan hidup. Siapa? C. Untuk kelangsungan hidup jamati dan hewani. Untuk kelangsungan hidup benda-benda mati yang tidak punya nyawa dan hewan gitu. Manusia enggak perlu. Untuk kepentingan hidup insani atau manusia. Ya lanjutnya Mbak Lindu. Mbak Lindu. Mas Lindu. Mas Lindu Haji. Iya Pak. Ya, yuk lanjutnya nomor 5. Mengurung binatang hanya untuk mencari kepuasan diri termasuk hina. Termasuk apa? Hina itu artinya apa hina? Kamu tahu nggak pengertian hina? Kok kamu bisa menjawab hina? Bowo itu lupa. Pengertian hina itu apa? Kok kamu bisa menjawab hina? Kan mengurung Pak. Oh mengurung. Jadi orang mengurung itu termasuk orang hina. Tapi bukan untuk kepentingan diri sendiri. Bisa. Berarti bukankah orang mengurung itu mempunyai suatu maksud atau mempunyai suatu tujuan untuk kepentingan diri sendiri? Egois. Egois. Jadi untuk kepentingan diri sendiri itu egois. Tapi perlakuannya merupakan perbuatan yang hina. Paham? Perbuatannya merupakan perbuatan yang hina. Tapi dia mempunyai suatu tujuan atau mempunyai suatu keinginan yang ingin ia dapatkan dari hewan tersebut. Nah itu namanya egois. Paham? Bisa membedakan ya? Bisa Pak. Ya. Selanjutnya Mbak Nabila Falisa. Kata yang Falisa. Ya. Kata yang bergaris bawah artinya de sumur. Man artinya apa man? Man artinya apa? Itu biron lupa. Man artinya apa? Siapa? Siapa? Kafaro? Kafaro? Menggali. Menggali. Nah, kamu harus tahu arti perkataannya, harus tahu. Man kafaro. Man siapa? Siapa saja. Itu siapa itu maksudnya orang. Kafaro yang menggali. Bi'run itu sumur. Jadi perkata kamu sudah tahu artinya. Itu. Jadi nanti ada lafal-lafal yang demikian itu. Kamu akan mudah sekali menjawab. Karena sudah tahu arti daripada perkatanya. Ya. Ya Mbak Naswa selanjutnya. Mbak Nasba. Nasba Ayu Pramesti, monggo. Dalam memanfaat sumber daya alam kita harus menjaga prinsip D. Apa? D. Ya apa? Keseimbangan ekologi. Maksudnya ekologi itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Siapa yang tahu? Itu pelajaran apa ekologi itu? IPA. Iya, biologi, IPA. Ekologi itu apa?
keseimbangan alam semesta. Kalau semuanya seimbang, ya dalam alam semesta itu kalau semuanya seimbang, Pak, insya Allah, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Maka seandainya ada suatu peristiwa bencana, itu pun bukan akibat ulah tangan manusia karena proses alami. Tapi karena sekarang ini banyak terjadi musibah alam semesta itu karena kebanyakan ulah tangan manusia itu sendiri yang mempunyai kepentingan terhadap alam sehingga dia mengambil hasil dari alam tidak secara baik-baik atau untuk kepentingan sendiri atau kelompok sehingga alam menjadi marah. Akibatnya semua manusia akan mendapatkan dampaknya. Itu karena akibat daripada perbuatan manusia itu sendiri akan kembali kepada manusia itu sendiri. Paham? Ya. Selanjutnya Fadya Kalista. Fadya Kalista. Halo? Mas Fadya. On enggak Mas Fadya? Tidak ada. Yuk kamu, Woh. Woh, dengar enggak kamu? Ya, lanjutnya. Berikut ini ada, ya Pak. Ya, Ya. Ya, terus. Bentar, habis ini. Yuk. Ada Pak. Iya, lanjut. Berikut ini adalah cara untuk menjaga kelestarian lingkungan flora kecuali Apa itu? Kecuali C. Apa? C itu apa? membiarkannya begitu saja tanpa memperdulikannya. Memperdayakan begitu saja tanpa memperdulikan, berarti tidak ada rasa empati atau tidak simpati, tidak peduli terhadap alam semesta. Kalau kita tidak peduli terhadap alam semesta, tapi kalau nanti alam semesta tidak memberikan manfaat terhadap kita, kita jangan marah. Ya, itu termasuk salah satu orang yang tidak mau menjaga kelestarian lingkungan flora. Ayo, bawa lanjutnya. Perbuatan sebabnya apa? Sebabnya apa? Kowe iso jawab kudu iso ngeki alasane. Ayo sebabnya apa? Dosa. Kowe ora tau ngrungokke masalah nek pelajaran. Sebabnya apa dilarang? Ya. Termasuk perbuatan yang dilarang karena itu akan mengakibatkan bencana alam. Ya, lanjutnya 10 Mbak Naswa. Ayo. Ya. 10. Menjaga dan melestarikan lingkungan meliputi lingkungan D, nabati, hewani, dan jamadi. Nabati itu apa? Nabati itu Tumbuhan. Tumbuhan, hewani? Hewan. Hewan, jamadi? Jumadi apa jamadi? Jamadi apa? Benda-benda yang tidak bernyawa. Benda-benda yang tidak bernyawa, ya benar. Ayo lanjutnya kamu. Nomor piro? Wah, wis. Itu sudah ya. Waduh, wis sanana. Iki ketoke gatekke serius kaya ngono ya ora paham ngono lho. Wis. Sing gatekke tenanan ngene iki ya. Tak kira ki ya paham ngono bae ya ora paham. Sing gatekke serius ora paham apa neh sing ora gatekke. Tambah ora paham. Ya.
Ya lanjutnya. Di ngerti ra kuda we? Mana? Yang apa? Ora ngerti kayak no pengelon kuwi Savana. Ngerti udara? Apa? Ya jawabannya apa? Bunyinya apa bunyinya? Toirun itu apa? Toirun itu apa? Ngerti ra? Toirun itu manuk, burung. Ngerti ra? Oh, gagasanmu mung manuk wae. Kowe iki hadise ra mbok apalke masalahe, dadi ra mudeng. Teman yang ngerjakan nulis perkata dan artinya itu kerjakan semua loh, bener-bener semua loh. Wis pikiranmu ki nyandi ketok serius kok ya ora mudeng lho. Khail itu apa? Kuda. Bahaim, apa bahaim? Apa bahaim? Fatihah. Bahaim apa? Binatang ternak. Binatang. Yo. Toirun, burung, khail, kuda, insan. Insan apa? Manusia. Ya, selanjutnya. Nasibah. Nasibah ada enggak? Nasibah. Orang nasibah loh. Nasibah. Ya, kesuwen Mbak Lulu. Mbak Lulu. Ayo Mbak Lulu. Mbak Lulu. Ayo. Ya. Pak Zastia aja, Pak. Ya, Zastia. Sip. Yo, kita. Ayo. Ya, Pak. Iya. Ayo. Mengebiri. Mengebiri binatang termasuk perbuatan yang dilarang. Sebabnya apa? Sebabnya apa? Tidak ngerti. Kok dilarang sebabnya apa? Nah Rasulullah yang ansoili wal bahaim. Sebabnya apa? Merampas hak daripada hewan tersebut untuk berkembang biak sehingga hewan akan mengalami kepunahan. Kalau hewan mengalami kepunahan, maka yang dirugikan adalah manusia itu sendiri. Jelas? Yuk lanjutnya, Mbak Lulu. Mbak Lulu. Tidak ada. Mbak Lulu. Tidak ada. Yo Savana nomor 14. Lanjutnya nomor 14. Ya. Kategori. Soalnya dipahami. Jangan langsung menjawab. Termasuk dalam kategori kerusakan alam. Apa? Kecuali nek erosi tanah jenis kerusakan alam, tanah tandus, berarti tanahnya mati. Termasuk rusak. Polusi udara jelas kerusakan.
Hutan yang tumbuh secara liar. Paham? Ya 15 kamu. Ya Raya. Ya.